Apa ditusuk? Ibu di keadaan kayaknya udah tembok malah. Ibu. Saya nyari ya. Iya udah ada pangan ada dia. Ya buat. $20.000 NTD.退货吗？你要收据吗？收据不用。啊，收据要收据。啊，对，你要等我一下。谢谢。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya barusan pulang dari rumah sakit. Jadi kalau saya mukanya krembis-krembis ya harap dimaklumi ya. Ini pancen yo buruh Mbak Bu Besti. Ini tuh apa ya bahasanya buruh kita ngomong manjing kayak gitu. Jadi ini barusan dari rumah sakit karena setiap bulan itu Mak D itu harus ke rumah sakit. Kalau akhir bulan itu waktunya ambil darah, terus awal bulannya kita laporan ke dokternya. Jadi laporan untuk hasil cuci darah selama 1 bulan, karena cuci darahnya itu setiap pagi waktu nyepoti selang-selangnya itu hasilnya berapa itu saya catetin di bukunya itu, dan awal bulan laporan sama dokternya kayak gitu. Nanti di situ Mak D diceramai, tapi ya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kayak gitu. Jangan meyong, tidak guna sekali. Oke, Mbak Bu Besti. Jadi semalam itu saya itu kan mengecek rekening saya. Saya kan punya rekening tabungan di pos Taiwan untuk menyimpan uang NTD. Jadi kalau seumpamanya di sini ada apa-apa itu saya punya pegangan kayak gitu loh. Karena kalau saya pegang sendiri itu nanti dudut buat jajan. Jadinya entek ngalas, entek ngomah ra keduman kayak gitu. Makanya saya itu bikin rekening pos di Taiwan untuk menyimpan uang-uang saya itu. Jadi kalau ada apa-apa itu saya punya dana darurat di sini kayak gitu. Tidak semuanya saya kirimkan ke rekening di Indonesia kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Nah, rumornya
rumornya rekening kita di Taiwan itu akan terblokir secara otomatis kalau kita meninggalkan Taiwan. Rumornya seperti itu. Jadi semalam itu saya menjajal, ngecek kayak gitu ceritanya. Saya kan kemarin sebelum pulang ke Indonesia itu semua tabungan saya itu di situ saya tarik Mbak Bu Besti. Takutnya nanti kalau keblokir nggak bisa saya ambil, ya coto sekali saya. Jadi saya ambil semuanya. Terus kemudian begitu saya nyampe sini ada kesempatan, ya saya jajal untuk memasukkan tabungan, memasukkan duit lagi ke tabungan saya kayak gitu, jajal lewat ATM. Kalau seumpamanya ATM saya tidak bisa digunakan, keblokir, jadi saya terpaksa harus ke kantor pos terdekat. Tapi ya nunggu Mas Bos dulu. Kalau Mas Bos nggak libur ya nggak bisa, soalnya nggak ada yang mengeterkan karena di dekat sini tidak ada. Terus kemudian nggak ada yang jagain Mak D juga kayak gitu kan. Makanya semalam itu saya jajal, saya memasukkan uang dulu apakah bisa. Kalau seumpamanya bisa berarti ATM saya, rekening tabungan saya tidak terblokir. Tapi kalau tidak bisa berarti terblokir kayak gitu kan. Lek ngomong bener pernah pokoknya ngono lah Mbak Bu Besti ya. Lek iso berarti tidak terblokir, kalau tidak iso berarti terblokir kayak gitu kan. Nah ternyata bisa, tapi karena saya mengebokkannya di ATM yang beda bank, jadi saya itu kena biaya charge kayak gitu 15 NT. 15 NT itu berapa? Sekitar 8.500-an kayak gitu. Jadi saya kemarin itu mengebokkan uang sekitar 9.000-an kalau nggak salah ya. Itu ya buat jogo gitu loh Mbak Bu Besti. Ternyata bisa. Berarti rumornya orang-orang yang terblokir itu kayak mana ya, saya kurang tahu. Jadi penyebabnya itu dulu itu setiap kali ada mbak-mbak TKW atau mas-mas TKI, kalau yang mas-mas TKI itu sudah pasti punya rekening ya, karena biasanya itu gajinya ditransfer ke rekeningnya. Kalau mbak-mbak TKW itu ya jarang, tapi banyak yang punya kayak gitu. Terus kemudian ketika mereka pulang ke Indonesia, itu biasanya di bandara itu ada yang nyegat, kayak mintain ATM mereka, ATM atau rekening tabungan mereka di Taiwan itu ATM-nya dibeli kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Nah dibeli itu biasanya untuk penipuan kayak gitu, karena maraknya kejadian yang seperti itu, maraknya pembelian ATM TKI yang pulang ke negara asalnya terus kemudian digunakan untuk menipu, untuk kejahatan kayak gitu. Makanya begitu meninggalkan Taiwan itu semuanya diblokir kayak gitu Mbak Bu Besti, untuk menghindari seperti itu, karena ya nanti kan kejahatan di sini itu susah kayak gitu. Tapi dulu itu waktu saya bikin rekening pos itu tuh saya itu request sekalian sama petugas posnya untuk mengaktifkan Visa. ATM saya kan Visa ya, itu biar di Indonesia itu bisa kepake kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Ya sobat ngerti lah, saya itu pulang ke Indonesia suwe-wae ya, terus kentean duit pengen narik uang kayak gitu. Jadi saya mengaktifkan juga, selain bisa untuk belanja online, untuk pembayaran pakai kartu, terus saya juga mengaktifkan biar bisa dipakai di Indonesia kayak gitu. Nah ternyata kemarin waktu saya di Indonesia itu kan saya punya M-Bankingnya ya Mbak Bu Besti. M-Bankingnya itu tetap bisa saya gunakan walaupun saya di Indonesia, karena kebanyakan itu katanya nggak bisa digunakan kayak gitu. Berarti mungkin yang terblokir itu adalah yang sebelumnya waktu bikin itu tidak request sekalian, mungkin loh ya, karena kenyataannya punya saya bisa kayak gitu. Terus ini saya sedang menunggu petugas dari rumah sakit karena Mas Bos itu request kasur angin untuk Mak D Mbak Bu Besti. Jadi kemarin waktu saya tinggal ke Indonesia itu kan Mak D itu kritis ya Mbak Bu Besti. Begitu saya nyampe di sini tuh Mak D kayak kritis selama hampir 1 minggu lebih. Terus kemudian selain itu waktu saya barusan minyak omae Mas Bos ini, itu tuh beliau itu langsung laporan ke saya kalau Mak D itu punya luka di pantat sama di paha sebelah sini. Bagi mbak-mbak TKW yang mengopeni pasien lumpuh, pasti tahulah ya, luka seperti ini tuh kalau pasien kita sudah punya luka seperti ini, open-openannya jangan Masya Allah sekali, karena susah Mbak Bu Besti. Jadi orang yang lumpuh itu tuh setiap 2 jam sekali itu harus dimiringkan, gonta-ganti, tujuannya biar tidak luka. Bagian tubuhnya itu biar tidak luka karena selalu tertekan kayak gitu, selalu ditekan. Nah Mak D itu nggak tahu gimana ceritanya waktu saya berangkat itu beliau nggak ada luka-luka kayak gitu, nggak ada. Lah saya tinggal cuma 2 minggu saja loh, lukanya itu lebar di sini Mbak Bu Besti dan melonyok kayak gitu loh Mbak Bu Besti, sini sama sini. Ya Allah, Jan ini tuh butuh
kayak penanganan ekstra, makanya kemarin itu saya tidak bisa upload video itu ya karena mengopeni Mak D yang seperti itu Mbak Bu Besti. Selain beliau kritis, beliau juga punya luka kayak gitu, jadi butuh penanganan yang sangat ekstra sekali. Terus kemudian yaitu kemarin itu diperiksakan ke dokter, sudah dikasih salep, jadi harus saya ganti salepnya itu 3 kali sehari, terus ditutupi kasa yang tebel kayak gitu. Jadi kalau seumpamanya ketenet itu tidak semakin parah kayak gitu lukanya, biar tidak semakin blonyok. Terus kemudian Mas Bos minta kasur angin dari rumah sakit. Ini nanti bayarnya itu dapat subsidi dari pemerintah kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi disubsidi kayak gitu, nggak bayar full. Terus sekarang saya menunggu tukang kasurnya Mbak Bu Besti. 这边是有它的那个说明书，还有它的保护书那些都在这边这样子。好，到时候如果有需要可以看。那这个的话，我刚说到的就是它这个就是没有充气的时候，气垫床就是长这样子。对。然后我们现在要把它放到上去。这个要先给它打开，它这个有一个方向性，就是有管子的这个是在床尾，好尾巴哦，好，有这个管子，然后这个把它摊开，对，摊开，您开一下，它这个是有画角。对，这个就是下面是脚，对，脚要放在这一侧，头在这里。OK， 好，了解。如果说有漏气的情况下，你要先来检查这边有没有不小心被阿公拉到，这样。好 ，OK。这样子，那我这边把它拉起来。拆开，主机这边有可以挂的，这要挂在床的尾巴。哦，这样的尾巴。对，这里挂在这里。哦 ，OK。然后我这个把它这样子夹紧，哈。OK。这样子夹紧。OK。充气的呢，就是这边。对，这里。那你要这个要先按2边，这里按这里。按了之后，然后再拔起来。OK， 了解。好，按这里。然后这样子呢，就给它接上去。可以。Oke, Mbak Bu Besti sudah pulang tukang kasurnya. Jadi tukang kasurnya ini ternyata bisa berbahasa Indonesia karena 7 tahun lalu beliau itu pernah tinggal di Indonesia selama setahun, kerja di Indonesia kayak gitu. Tadi bilangnya di mana ya? Saya lupa. Kayak Bojonegoro atau Situbondo kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Pokoknya yang banyak udangnya itu loh, udang sama tambak ikan. Katanya beliau itu kerja di sana, kerja di tambak udang dan tambak ikan itu selama 1 tahun, makanya bisa bahasa Indonesia. Jadi tadi tuh beliau itu kayak ngetes bahasa Indonesianya itu masih oke apa enggak karena sudah 7 tahun lebih nggak ngomong bahasa Indonesia kayak gitu. Terus ini saya masih punya satu video lagi yang sedikit mengandung bawang. Saya mau save di sini, saya mau cerita ke Mbak Bu Besti karena kemarin itu saya mau mengelebokkan di video sebelumnya kayaknya kepanjangan sekali, nanti takut kalian bosan, jadi saya pisah saja, oke? Jadi video setelah ini adalah waktu pengumuman kelulusan. Saya kan pernah cerita kalau ibu saya sempat hilang itu ya, sempat hilang karena banyaknya ribuan orang itu, karena yaitu nunggu pengumuman, karena tiba-tiba hujan deras, jadi kayak semua orang mencari perlindungan, moro-moro buyar kayak gitu, mencari tempat untuk berteduh kayak gitu kan. Terus kemudian akhirnya ketemu lagi, dan anak saya keluar bawa kopernya, bawa peralatannya kayak timbul, cibuk dan lain sebagainya untuk diberikan kepada bapaknya biar dibawa pulang. Jadi dokumen-dokumennya itu dibawa pulang kembali. Oh,
Bilang di lapangan, mama dekat lapangan. Nih. Hati-hati. Apa jatuh? Yuk, jangan ke tengah, yuk. Mama di lapangan gitu. Awas Pak, jatuh Pak anak. Awas tipe Jatuh aja. Terniru, Pak. Jatuh. Cari tempat yang bagus deh, cari tempat yang bagus. Buat lapangan. Terus saya mau cerita, jadi kan saya sama mantan suami itu sudah berpisah, jadi otomatis pasti punya akta cerai masing-masing ya toh. Jadi waktu pendaftaran diminta yang asli, mau didelok gitu loh, yang asli itu juga diminta untuk dilihat. Terus kemudian selain itu juga ada legalisirnya. Setelah yang asli itu sudah dilihat, itu tuh biasanya anak saya itu punya saya itu dikembalikan ke rumahnya ibu saya, dikembalikan ke tempat asalnya kayak gitu loh. Terus pas waktu mendekati tes panda, pantokir daerah kayak gitu Mbak Bu Besti, itu tuh sebelum berangkat dia itu mau mengembalikan akte cerai kakak sama apa gitu punya saya ke rumah ibu saya, tapi dilarang sama bapaknya. Katanya kalau seumpamanya nanti butuh sewaya-wayah yang asli, kayak sewaktu-waktu butuh yang asli, itu biar gampang bapaknya itu ngeterning gitu loh Mbak Bu Besti, biar tidak usah dadak nyari-nyari, jadi dijadikan satu aja di sini. Jadi akte cerai saya sama kakak saya itu disimpan mantan suami. Terus kemudian anak saya ngomong ke saya, "Bu, ini dokumenmu yang asli dipegang ayah." Saya itu sudah kayak gini, tepuk jidat Mbak Bu Besti, aduh ini. Kalau saya itu sudah feeling sekali, ini kalau seumpamanya akte cerai sama kakak saya udah dipegang mantan suami, ini pasti susah sekali untuk mengeluarkannya, untuk ngambil kembali itu pasti susah sekali. Itu saya sudah feeling kayak gitu. Terus kemudian ternyata feeling bapaknya itu ternyata benar Mbak Bu Besti. Selang 3 hari itu dia nelpon bapaknya, minta semua dokumen yang asli untuk dikirimkan ke Surabaya karena dia tesnya di Surabaya ya kan. Jadi bapaknya itu habis pulang kerja langsung ngegas ke Surabaya sendirian buat mengantarkan semua dokumennya itu termasuk kakak dan akta cerai saya tadi. Dikirimkan langsung, pulang kerja itu langsung ngegas ke Surabaya, PP saat itu juga. Jadi nggak nginep karena paginya itu karena ada giat atau apa kayak gitu loh, jadi harus pulang segera kayak gitu. Jadi bapaknya itu PP dari Trenggalek ke Surabaya sendiri buat ngantarkan dokumen itu. Bapaknya bilang, "Nah tenan kan, bener kan apa yang ku bilang kemarin," kayak gitu. Terus kemudian setelah selesai pengumuman, semua dokumen-dokumen tadi yang asli maupun yang legalisir tadi itu dikasihkan ke bapaknya, sama barang bawaan-bawaan yang tidak perlu itu semuanya dikasihkan ke bapaknya, ditaruh di dalam satu koper, terus kemudian dibawa pulang. Dan feeling saya benar, akta cerai dan kakak saya itu ditahan sama bapaknya Mbak Bu Besti. Waktu saya pulang kemarin, saya bertanya mana kakak dan akta cerai saya, beliau bilang, "Buat apa kamu pegang-pegang akta cerai sama kakakmu?" kayak gitu. Sudah disimpan di sini saja biar aman kayak gitu. Jadi saya minta bolak-balik itu tidak diwehkan Mbak Bu Besti. Alah yus karepmu kono-kono lah. Betoran seltok Bu. Betoran seltok oh Yuti. Dan ini adalah video waktu anak saya pelantikan Mbak Bu Besti, dan inilah video yang bikin saya kayak mantep, saya harus pulang. Dan ini video juga yang saya tunjukkan kepada Mak D, kepada Ai, kepada Mas Bos. Kalau anak saya sampai nangis sebegitunya, makanya mereka langsung ACC, "Oke, kamu pulang," kayak gitu. Jadi waktu itu tuh ya Allah, saya jangan nangis terus-terusan sekali karena bisanya itu cuman video call. Jadi kalau kalian melihat di video ini nanti bapaknya itu pegang HP, itu tuh karena ya video call sama saya. Saya cuman bisa melihat lewat HP karena waktu itu tidak di ACC untuk pulang karena tanggalnya itu bebarengan sama Imlek.
dan sama Mbak Bos sama Ai liburan ke luar negeri kayak gitu kan. Jadi cuman bisa video call, dan waktu itu bapaknya itu cerita kalau beliau itu mau pingsan kayak gitu karena anaknya itu nangis terus nyariin saya. Pokoknya yang ditanyain cuman ibu mana, ibu mana, ibu mana. Itu bapaknya udah kayak nggak kuat sekali, kayak mau pingsan tuh ceritanya. Terus kemudian kalian delok di video itu sampai bapaknya itu berkali-kali itu ngusap air mata itu karena beliau nangis juga. Jadi semua orang yang ada di situ itu juga ikutan nangis Mbak Bu Besti karena melihat anak saya yang nangis seperti itu. Karena dia itu bukan tipe yang gampang melo sekali. Ya wong lanang lah ya, beda sama perempuan kita ini diluk-diluk nangis. Kalau laki-laki itu biasanya kalau nggak nganu banget, jarang biasanya sampai menangis seperti itu. Jadi waktu anak saya datang ke kerumunan keluarga itu kan karena saking banyaknya ya di situ orang, jadi mohon maaf kalau suaranya itu nggak terlalu kedengaran. Yang pertama kali langsung berdiri dan meluk itu adalah mertua saya. Mertua itu kan nggak ada mantan ya Mbak Bu Besti, walaupun saya sudah berpisah dengan mantan suami saya, tapi mertua saya ya tetap mertua, tetap orang tua, jadi nggak ada mantannya, makanya saya sebut mertua. Jadi itu adalah ibunya bapaknya. Anak saya manggilnya Mbok kayak gitu. Dia nangis di pelukan mboknya. Waktu bujahnya selesai itu bapaknya kan bertanya ke mboknya, tadi Devan bilang apa kayak gitu. Katanya itu waktu meluk mboknya itu dia bilang kalau terima kasih ya mbok, wis ngopeni aku kawet cilik sampai iso dadi kaya ngene kayak gitu. Matur suwun ya mbok, wis ngopeni aku kawet cilik sampai aku dadi kaya ngene. Katanya seperti itu. Bahasa Indonesianya, translate-nya seperti ini. Terima kasih ya mbok sudah merawatku dari kecil sampai aku bisa jadi seperti sekarang kayak gitu, sambil nangis. Jadi anak saya itu Masya Allah, alhamdulillah sekali, dia itu anak yang sangat tahu diri, sangat tahu berterima kasih, sangat tahu tentang baik dan buruk kayak gitu loh. Alhamdulillahnya dia itu bukan anak yang fatherless, jadi bapaknya memang berperan sekali sebagai bapak. Dia tidak kekurangan kasih sayang bapak sama ibunya, walaupun bapak ibunya itu berpisah, jadi tetap kasih sayang kita itu tetap full ke dia. Makanya alhamdulillahnya dia tidak salah jalan Mbak Bu Besti kayak gitu. Terus kemudian aku tuh nangis aku gini. Jadi setelah memeluk mboknya itu kemudian memeluk budenya, jadi istri dari kakaknya mantan saya, istri dari kakak bapaknya. Terus kemudian meluk ibu saya. Di situ dia pecah lagi tangisnya, itu bilang, ibu itu sudah janji katanya mau pulang kalau aku sudah pelantikan, ditunggu-tunggu malah nggak pulang. Nah ini yang bikin saya itu waktu diceritain itu nangis sekali, tapi ya bagaimana lagi Mbak Bu Besti. Telepon balik tak ini Mbak. Bulan ng atas endang kontoron ang video mulai dari babak Iqbal ketemu Ami tak ketemu Ibu ringkasan dan udah tengok malam. Ibu. Saya jual aku pelantikan Lại sọt oan đã tin tin Dia udah ada bangan.
Oke Mbak Besti, itu sudah ya semuanya. Sekarang videonya tentang keluarga saya di rumah itu sudah saya keluarkan semua. Jadi sekarang tidak ada yang saya tutup-tutupi lagi. Kalau seumpamanya ada yang belum dimengerti, Mbak Besti bisa tanya di kolom komentar. Saya minta doanya saja yang terbaik untuk kita semua. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kita semua dimanapun berada diberkahi keberkahan umur yang panjang, rezeki halal melimpah serta barokah, serta diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Sampai ketemu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.